Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Kerinduan untuk dikenal dan dikasihi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, tetapi Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Seluruh umat manusia terus berusaha mencari hubungan keintiman. Kita mengabdikan diri untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain, apakah itu teman dekat ataupun dari orang asing. Kita rindu untuk dicintai, keadaan kita sebagaimana apa adanya, tetapi kita juga telah dididik orang lain untuk selalu mengadakan suatu upaya agar mendapat penerimaan orang lain. Kita memberikan hati kita kepada dunia dengan penuh pengharapan agar orang lain dapat memuaskan keinginan kita untuk diterima dan dicintai. Kita semua telah dipengaruhi oleh dosa yang berasal dari Adam dan Hawa. Dalam kesempurnaan itulah mereka memilih dosa, gantinya memiliki hubungan tanpa batas dengan Allah Bapa. Kejadian 3 ayat 8 mengatakan bahwa ketika Adam dan Hawa mendengar suara Tuhan Allah berjalan-jalan di taman pada hari yang sejuk, dan laki-laki dan istrinya menyembunyikan diri dari hadirat Tuhan Allah di antara pohon-pohon di kebun. Setelah Tuhan memanggil Adam dan Hawa, maka Adam menjawab yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 10. Aku mendengar suaramu di taman dan aku takut karena aku telanjang dan aku bersembunyi. Dosa segera secara tragis membawa suatu perasaan malu akibat terpisahkan dan mengalami kehancuran dari hubungan dengan Allah yang sempurna itu. Seringkali kita menjalani kehidupan kita seolah-olah kitab suci berhenti di Kejadian 3 ayat 10. Kita menjalani kehidupan kita terpisah dari penyataan cinta dan kasih sayang Tuhan yang tak bersyarat bagi kita masing-masing. Kejadian 3 ayat 21 memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Allah membuat bagi Adam dan bagi istrinya pakaian dari kulit dan memberi mereka pakaian. Tuhan menciptakan penutup untuk perasaan malu mereka. Tuhan menemui mereka dalam kelemahan mereka dan menyediakan bagi mereka suatu solusi kepada persoalan mereka. Nah, sama seperti Tuhan menutupi Adam dan Hawa dengan pakaian kulit agar mereka tidak merasa malu, demikian juga Ia membuka jalan bagi kita hari ini untuk hal yang sama. Dalam kelemahan dan perasaan malu kita, Tuhan menemui kita dan justru memanggil kita dengan indah. Ia mengenakan kita dengan sifat Kristus yang sempurna dan benar. Kehidupan kita ditutupi dengan kebenaran Yesus, dan kasih karunia-Nya Ia memeluk kita dan memberitahu kepada kita akan kasih-Nya yang demikian besar kepada kita masing-masing. Ia berbicara kebenaran di mana kebohongan telah bergema selama ini. Ia berbicara tentang suatu kehidupan di mana tidak ada kematian. Ia membawa terang ke tempat tergelap dan tersunyi dari hati kita. Hanya kasih karunia-Nya yang berlimpah sajalah yang dapat membawa kita kembali ke pelukan cinta kasih-Nya. Penebusan dan kasih Allah mengisi kerangka lemah manusia. Kita adalah debu yang diubahkan menjadi serupa dengan Allah yang hidup. Takdir kita akan selalu dicintai sepenuhnya dan dikenal sepenuhnya oleh Bapa kita yang di sorga. Semoga ini menjadi pengalaman kita masing-masing dan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.